Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Emrido, asal dari Bukit Kemuning, Lampung Utara. Saya adalah seorang mahasiswa Teknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Pertanian, prodi Pengembangan Produk Agroindustri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian email, manfaat email, dan cara menggunakan email dengan baik. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya. Baiklah, yang pertama itu pengertian email. Email, electronic mail, adalah sarana komunikasi elektronik untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan internet. Pesan email dapat berupa teks, gambar, dokumen, audio, maupun video, dan dikirim dari satu alamat email ke alamat email lain dalam waktu yang sangat cepat. Dan berikut adalah contoh alamat email itu seperti ini. Nah, seperti itu contoh alamat email. Adalah manfaat email. Manfaat email memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, maupun di pendidikan dan dunia kerja dan lain-lain. Ini beberapa contoh manfaat email. Yang pertama itu adalah media komunikasi resmi, digunakan untuk keperluan akademik, bisnis, dan administrasi karena bersifat formal dan terdokumentasi. Yang kedua itu adalah pengiriman dokumen. Pengiriman dokumen dapat mengirim file seperti laporan, tugas, proposal, dan surat resmi dengan mudah. Dan yang ketiga itu adalah hemat waktu dan biaya. Tidak memerlukan kertas, perangko, atau biaya pengiriman fisik. Yang keempat itu ada penyimpanan arsip. Email dapat disimpan dan dibuka kembali sebagai bukti komunikasi. Terus yang terakhir yaitu yang kelima, akses global. Nah, akses global ini dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siapa aja di seluruh dunia selama terhubung internet. Dan ada beberapa lagi manfaat emailnya seperti ini. Nah, itulah manfaat email. Email ini sangat banyak sekali manfaatnya. Oke. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu cara penggunaan email dengan baik dan benar. Oke, agar email efektif dan profesional, perhatikan langkah dan etiknya. Yang pertama, gunakan alamat email yang sopan. Kenapa? Agar alamat email kita itu bisa digunakan dengan benar. Pilih alamat email yang mencerminkan identitas diri secara profesional. Contohnya, misalnya tuh seperti ini. Nah, seperti itu. Dan hindari nama yang berlebihan atau tidak pantas, atau nama diedit-edit seperti yang tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam email. Terus selanjutnya yang kedua itu ada isi subjek email dengan jelas. Subjek harus mengabarkan isi email secara singkat dan jelas. Contohnya seperti ini. Subjek pengumpulan laporan praktikum kimia. Nah, sangat diusahakan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak usah menggunakan kata tambahan yang tidak perlu.
dan juga tidak boleh disingkat secara tidak sopan ataupun tidak resmi. Oke. Dan yang selanjutnya itu ada gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Contohnya yang pertama itu awali dengan salam. Contohnya YTH titik Bapak atau Ibu. Nah, seperti ini. Yang kedua, gunakan bahasa baku dan sopan. Dan yang terakhir, hindari singkatan yang tidak resmi. Dan selanjutnya itu ada perhatian struktur email. Struktur email yang baik itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada salam pembuka, yang kedua itu ada perkenalan singkat, yang ketiga itu ada isi atau tujuan email, yang keempat itu penutup, dan yang kelima itu nama pengirim. Nah, periksa kembali sebelum mengirim. Sebelum menekan tombol kirim, pastikan dengan baik dan benar bahwa tujuan yang dikirim alamat email itu benar. Seperti alamat emailnya penerimanya benar, tidak ada kesalahan penulisan, file dan file lampiran sudah terunggah. Oke. Dan gunakan lampiran dengan bijak. Beri nama file yang jelas dan mudah dipahami, dan jangan mengirim file terlalu besar tanpa izin. Jika ingin mengirim file dengan ukuran yang besar, bisa dikomunikasi untuk kita ingin mengirim kepada siapa itu. Dan yang selanjutnya itu ada sebutkan dalam isi email jika ada lampiran. Nah, itu adalah berikut beberapa yang harus diperhatikan dan cara menggunakan email yang baik dan benar. Oke. Baiklah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini, email adalah alat komunikasi elektronik yang penting dan digunakan dalam berbagai bidang. Dengan penggunaan yang baik dan sopan dan teliti, email dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif, profesional, dan terpercaya. Sekian materi yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan pada video ini, semoga bagi yang menonton video ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan lebih. Baiklah, terima kasih. Saya tutup video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.